Baik, selamat pagi para mahasiswa sekalian. Jadi mohon maaf jika perkuliahan harus kita lanjutkan dengan tutorial jarak jauh. Saya harus merekam video untuk supaya Anda mengerti kelanjutan dari mata kuliah kewarganegaraan. Untuk bagian ini saya akan menerangkan bab berikutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara. Anda bisa menyimak video ini sambil membuka buku Anda mengenai tema ini, yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Oke, saya akan terangkan satu persatu mengenai tema ini. Jadi titik berangkat untuk memahami hak dan kewajiban warga negara adalah dalam hidup bersama, hidup sosial atau hidup apapun, terutama hidup bernegara, tentu diwarnai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, kadang-kadang terjadi benturan antara seseorang merasa melaksanakan haknya, tetapi tentu berbenturan dengan orang yang terlanggar haknya atas apa yang Anda kerjakan itu. Maka di titik ini kemudian negara merasa perlu untuk mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Saudara sekalian, maka kalau Anda mengerti poin-poin yang sudah Anda baca sepintas di buku saya itu, maka kemudian kita akan pilah mana antara hak dan mana kewajiban. Baik, saya akan mereview sebentar apa yang di dikumpulkan oleh negara dalam UUD 45 mengenai kewajiban dan hak. Saya mulai dari apa yang dihimpun negara berupa hak ya. Silakan disimak di pasal 27 UUD 45. Itu dimuat bahwa warga negara berhak atas mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berikut di pasal 28 UUD 45, negara juga menjamin hak berpendapat. Di pasal 29, negara juga menjamin hak untuk bela negara. Lalu di pasal 31, negara menjamin hak atas pendidikan. Pasal 32, negara menjamin hak warga untuk berkebudayaan. Pasal 33, negara menjamin hak untuk warga negara untuk mendapat kesejahteraan. Dan pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan orang telantar dipelihara negara, itu berarti negara menjamin hak atas hidup sosial warganya. Kira-kira itu kumpulan hak-hak yang dihimpun oleh negara dalam UUD 45. Sekarang saya hendak menghimpun kewajibannya. Kewajibannya ada di misalnya ya, ini pasal 27 ayat 1. Dikatakan bahwa warga negara wajib untuk apa? Untuk menaati hukum dan wajib untuk menaati pemerintahan. Di situ ada. Berikut di pasal 27 ayat 3. Warga negara wajib untuk membela negaranya. Lalu di pasal 30 dikatakan bahwa warga negara wajib mempertahankan negara. Jadi itulah himpunan kewajiban dari warga negara. Nah, pertanyaannya begini saudara sekalian. Kalau kita mengerti hak warga negara, lalu apa bedanya dengan hak asasi? Maka kita harus memposisikan dengan tepat di mana letak hak asasi di dalam pengakuan negara atas hak warga negara itu. Begini, mari kita pisahkan dulu antara hak asasi dan hak warga negara. Mari kita pisahkan sebentar. Kenapa? Karena memang berbeda. Saya mau terangkan yang pertama dulu mengenai hak warga negara ya. Jadi hak warga negara adalah hak yang diberikan negara sejauh kita ini adalah warga negara. Saya ulang. Jadi hak warga negara adalah hak yang diberikan negara karena kita ini warga dari negara tersebut. Jadi begitulah namanya hak warga negara. Tetapi ini berbeda dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan bukan oleh negara, tapi hak asasi ini hak yang melekat karena
dia itu manusia. Tidak peduli apa negaranya, tidak peduli apa sukunya, suku bangsanya apa, sejauh dia manusia, dia punya hak asasi. Jadi beda loh ya. Jadi hak warga negara, hak melekat oleh warga negara. Kalau ini hak asasi adalah hak karena dia adalah manusia. Itu yang apa namanya yang harus dibedakan. Maka harus dikatakan di sini bahwa memang kalau begitu negara memang harus mengerti memilah mana hak asasi dan mana hak warga negara. Saya beri contoh misalnya, kalau saya beri pertanyaan mengenai bagaimana dengan hak pilih dan hak dipilih. Hak pilih dalam pemilu ya. Ini masuk kategori mana? Hak asasi atau hak warga negara? Saudara sekalian, mohon dimengerti dengan baik bahwa hak pilih itu hak yang diberikan negara. Kenapa? Karena ada aturannya. Misalnya adalah orang itu bisa dipilih itu umur sekian sampai sekian. Jadi biasanya yang 17 tahun ke bawah tidak boleh ikut nyoblos. Berarti apa? Ada aturan negara yang ditaati. Dan negara berhak mencabut hak pilih itu. Dan hak untuk dipilih juga berhak berhak dicabut oleh negara. Contoh misalnya, sudah terjadi kemarin yang terjadi misalnya pada kasus korupsi. Ada seorang koruptor tertangkap oleh KPK, diadili di sidang, dan kemudian diputuskan bahwa hak pilih dan dipilih dari koruptor tersebut dicabut oleh negara dalam kurun tertentu. Berarti apa? Jadi negara berhak memberikan hak pilih dan mencabut hak pilih itu. Jadi kira-kira begitu. Itulah namanya hak warga negara. Beda dengan hak asasi. Misalnya, hak beragama. Hak beragama adalah hak asasi. Kenapa? Karena hak beragama tidak diberikan negara. Dan negara tidak punya wewenang apapun untuk mewajibkan orang beragama. Gitu kira-kira. Jadi orang memang dengan hak aslinya berhak untuk memilih agama apapun yang dia yakini. Dan tidak boleh ada hambatan untuk itu. Jadi saudara sekalian, itulah namanya hak asasi. Dan ini dipunyai semua manusia. Bisa membedakan ya kira-kira begitulah antara hak asasi dan hak warga negara. Saudara sekalian, dari mana pandangan hak asasi ini kita dapat? Sebenarnya dalam konteks bernegara ini adalah jasa dari Muhammad Hatta. Karena Hatta memang mempromosikan jangan sampai negara itu menjadi negara kekuasaan. Negara harus menjadi negara pengurus, jadi ngurusi warganya. Maka dengan demikian warga itu harus diakui haknya. Jadi kita harus berterima kasih kepada Muhammad Hatta yang mempromosikan hak asasi ini. Meskipun kalau dirujuk ke belakang, sebenarnya ini mengalir dari teorinya Hobbes mengenai bahwa manusia punya state of nature. Jadi kondisi kealamian kita dulu bagaimana. Dan Hobbes mengatakan bahwa manusia itu memang pada awalnya dulu sama dalam hal bahwa dia itu ingin hidup dan takut mati. Itulah state of nature Hobbes. Maka kalau kita tuh sama dalam kodratnya ingin hidup dan takut mati, berarti kita itu tidak peduli warna kulitnya, tidak peduli sukunya, tidak peduli rasnya, berarti kita itu punya hak yang sama untuk hidup dan harus dilindungi dari kematian. Kira-kira begitu yang namanya pendapatnya Hobbes. Maka Hobbes mencetuskan equality, kesamaan derajat hak asasi manusia. Maka saudara sekalian, hak asasi ini adalah inalienable right, hak yang tidak bisa dilepaskan dari manusia, tidak bisa diasingkan dari manusia karena melekat kepada warga negara. Berarti hak semacam ini tidak bisa diberikan negara, bahkan negara harus menghormatinya, harus mengakuinya, mengakomodasinya dalam bentuk peraturan perundangan. Tadi kita di awal itu sudah saya himpun beberapa penghargaan negara atas hak asasi. Sudah disebut ternyata ada hak berserikat, hak berkumpul, hak beragama. Berarti sebenarnya Indonesia itu sudah memahami ini dalam konsep pendirian negara dulu. Jadi para founding fathers syukurlah mengakui
atau menghormati hak-hak asasi ini dan diatur di dalam UUD 45. Kira-kira begitu. Jadi, saudara sekalian, konkretnya pencuri, pembantu, pejabat, anggota DPR sama hak asasinya, hak dasarnya sama. Gitu ya. Berikutnya adalah negara juga tidak berhak melarang orang untuk berkeyakinan, tidak berhak melarang untuk beragama manapun. Jadi kalau ada pelarangan beribadah, pelarangan pembangunan tempat ibadah, mohon maaf, itu harus kita pertanyakan. Berikut juga orang cacat pun harus juga mendapat pengakuan yang sama dari negara. Begitu.